Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen IKT Cenarujaya SE MSI dan rekan-rekan kelas B. Adapun beberapa submateri yang kami jelaskan. Yang pertama, definisi standar akuntansi ETAP. Yang kedua, manfaat tujuan SAK ETAP. Yang ketiga, ruang lingkup SAK ETAP. Yang keempat, konsep dan prinsip SAK ETAP. Yang kelima, karakteristik SAK ETAP. Yang keenam, penyajian keuangan SAK ETAP. Yang ketujuh, implementasi SAK ETAP. Dan terakhir yang ke-8, kebijakan akuntansi SAK ETAP. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dan dengan saya sendiri, Diputu Agus Mahendra, absen 11, NIM akhir 46, dan rekan saya Diputu Aldio Foriana, absen 12, NIM akhir 47. Untuk materi yang pertama, saya akan jelaskan sendiri. Yang pertama, definisi standar akuntansi ETAP. SAK ETAP adalah standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Artinya, SAK ETAP diperlukan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal. SAK ETAP adalah sebuah standar akuntansi keuangan yang mandiri dan tidak tergantung pada SAK umumnya. Mayoritas mengadopsi prinsip biaya historis dan mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP dengan cara yang lebih sederhana daripada yang diatur oleh standar akuntansi lainnya. Untuk materi yang kedua, manfaat dan tujuan SAK ETAP. SAK ETAP bertujuan untuk memastikan bahwa semua unit usaha menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yang menekankan kelangsungan usaha. Untuk mencapai perkembangan, upaya yang signifikan diperlukan, salah satunya adalah meyakinkan publik tentang pertanggungjawaban usaha tersebut. Dalam konteks akuntansi, pertanggungjawaban ini dicerminkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai. Ruang lingkup SAK ETAP ditunjukkan untuk penerapan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik ETAP. ETAP adalah entitas yang A. Tidak memiliki tanggung jawab publik yang bercolok. Yang B. Mengeluarkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal. Contohnya adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Konsep dan prinsip SAK ETAP. Yang pertama, tujuan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas. Informasi tersebut bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi tanpa memerlukan permintaan laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, materialitas. Yang keempat, keandalan. Yang kelima, substansi mengungguli bentuk. Yang keenam, pertimbangan sahat. Yang ketujuh, kelengkapan. Yang ke-8, dapat dibandingkan. Yang ke-9, tepat waktu. Yang terakhir, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Untuk yang ketiga, posisi keuangan. Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas suatu waktu tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan karakteristik SAK ETAP. Yang pertama, SAK ETAP merupakan standar yang tidak mengacu ke SAK.
Yang kedua, lebih sederhana. Yang ketiga, kualitatif informasi laporan keuangan. Keempat, SAK etap tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak mematuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengambilkan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan making convert. Yang kelima, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan usaha kecil dan menengah. Yang keenam, pengajian keuangan SAK tetap, yaitu entitas etap harus secara jelas menyatakan kepatuhan merata terhadap standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK tetap dalam laporan keuangannya yang mencakup yang pertama yaitu pengajian yang wajar. Laporan keuangan harus menjanjikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan haruskah suatu entitas sesuai dengan definisi kriteria pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Kedua, kepatuhan terhadap SAK etap. Jika laporan keuangan mematuhi SAK etap, entitas harus secara implisit menyatakan dan mematuhi semua persyaratan SAK tetap dalam catatan laporan keuangan. Yang ketiga, kelanggengan usaha. Manajemen entitas yang menggunakan SAK tetap harus menilai kemampuan entitas untuk terus berproses ketika menyusun laporan keuangan. Yang keempat, frekuensi laporan, yaitu laporan keuangan harus disajikan secara lengkap termasuk informasi komparatif minimal 1 tahun sekali. Kelima, konsistensi penyajian, yaitu penyajian dan kondisi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali jika terhadap perusahaan signifikan dalam operasi entitas atau jika SAK tetap masyarakat untuk perubahan penyajian. Keenam, informasi komparatif, yaitu informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali jika diatur lain oleh SAK tetap. Yang ketujuh, materialitas, yaitu pos-pos yang material yang harus disajikan terpisah dalam laporan keuangan secara yang tidak material yang digunakan dengan jumlah serupa. Yang ke-8, laporan keuangan lengkap. Laporan keuangan lengkap harus mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang mencakup semua perubahan dalam ekuitas termasuk yang tidak berasal dari transaksi dengan pemilik laporan harus khas dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkas kebijakan akuntansi yang penting dan informasi penjelasan lainnya. Kesembilan, identifikasi laporan, yaitu setiap komponen keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan harus didefinisikan secara jelas. Jika laporan keuangan merupakan bagian dari laporan lain, laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Ketujuh, implikasi SAK tetap. Entitas memiliki opsi untuk menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik SAK tetap secara dispositif. Namun jika penerapan positif tidak praktis, maka entitas diizinkan untuk menerapkan SAK tetap secara prohibitif jika entitas memilih untuk menerapkan prohibitif sebelumnya telah digunakan laporannya. Yang pertama, mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK tetap. Yang kedua, tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK tetap tidak mengajukan pengakuan tersebut. Yang ketiga, memverifikasikan pos-pos yang diketahui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, dan ekuitas yang berada
berdasarkan SHK tetap. Yang keempat, menerapkan SHK tetap dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui. Penerapan rekursif berarti menerapkan kewajiban akuntansi baru seolah-olah kewajiban tersebut telah diterapkan sejak awal. Dengan demikian, kebijakan akuntansi baru diterapkan untuk kewajiban atau transaksi sejak tanggal terjadinya tanpa penyesuaian terhadap periode sebelumnya. Di sisi lain, penerapan secara progresif berarti penerapan kebijakan akuntansi baru hanya untuk kejadian atau transaksi yang terjadi selama tanggal perubahan tanpa melakukan penyesuaian untuk periode sebelumnya. Pada tahun pertama penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa kualitas publik SHK tetap, entitas yang memenuhi syarat dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan SHK tetap. Non-etap selama penerapannya konsisten. Namun entitas tersebut tidak diizinkan untuk berlebih ke SHK tetap untuk menyusun laporan keuangan di masa mendatang. Jika entitas telah menyusun laporan keuangan berdasarkan SHK tetap namun kemudian tidak lagi memenuhi syarat untuk menggunakan standar tersebut, maka entitas tersebut tidak diizinkan untuk terus menerapkan SHK tetap. Yang ke-8, kebijakan akuntansi SHK tetap, yaitu kebijakan akuntansi merujuk pada prinsip-prinsip dasar kompetensi atau aturan dan praktik tertentu yang digunakan oleh suatu entitas untuk menyusun dan menjanjikan laporan keuangan. Jika standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik SHK tetap secara khusus mengatur suatu transaksi keadaan atau peristiwa lainnya, entitas wajib mengikuti SHK tetap. Namun jika dampaknya kebijakan akuntansi SHK tetap, yaitu kebijakan akuntansi merujuk pada prinsip-prinsip dasar konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang digunakan oleh suatu entitas untuk menyusun dan menjanjikan laporan keuangan. Jika standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik SHK tetap secara khusus mengatur suatu transaksi keadaan atau peristiwa lainnya, entitas wajib mengikuti SHK tetap. Namun jika dampaknya tidak signifikan, entitas tidak diwajibkan untuk mengikuti persyaratan SHK tetap. Jika transaksi atau peristiwa tidak diatur secara spesifik dalam SHK tetap, manajemen menggunakan penilaian mereka untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andalan. Yang pertama, relevan bagi pemakaian untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, andalannya yaitu dalam laporan keuangan yang menyajikan dengan jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Ketiga, mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya serta tidak hanya mencerminkan untuk hukumnya. Keempat, netral yaitu bebas dari bias. Kelima, mencerminkan kehati-hati. Keenam, atau terakhir, bersifat lengkap dalam semua hal yang material. Sekian materi yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dapat saya tarik kesimpulan, SHK TAP adalah serangkaian standar akuntansi keuangan yang ditunjukkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Fokus utama adalah memberikan panduan akuntansi yang mudah dipahami tetapi tetap relevan bagi pihak eksternal. SHK TAP mengatur transaksi yang sering terjadi di usaha kecil dan menengah dan menegaskan pentingnya menyajikan laporan keuangan yang jujur, dapat diandalkan, serta mencerminkan substansi ekonomi dan transaksi yang dilakukan.
Lebih lanjut, SAK ETAP juga mencakup prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran yang luas berdasarkan kerangka dasar penyajian dan pengukuran laporan keuangan. Sekian paparan materi dari kelompok kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.